Pemanfaatan ikan untuk konsumsi penduduk Indonesia semakin meningkat. Saat ini, sebagian besar kebutuhan dipasok dari hasil laut. Namun melihat perkembangannya, perikanan air tawarlah yang akan menjadi primadona di kemudian hari. Karena produksi perikanan tangkap laut sudah banyak berkurang akibat pencurian dan overfishing. Indonesia memiliki 1.300 jenis ikan air tawar dan lebih dari sepertiganya merupakan penghuni ekosistem perairan tawar di Sumatera. Tidaklah mengherankan jika daerah ini menjadi pemasok terbesar ikan patin di Indonesia. Saya bersama tim Jejak Petualang Wild Fishing mencoba melihat langsung proses panen ikan patin di tambak milik salah satu warga. Proses pengangkatan hewan air yang masuk dalam kelompok ikan berkumis ini terbilang tidak mudah. Coba lihat ini cara panennya ini. Sampai ada yang berenang. Ini nggak main-main. Dalamnya ini bisa sampai 4-5 meter. Sangat dalam. Cara manennya itu dia menggunakan jala dan dikasih rantai bawahnya. Sehingga ditarik dari pinggir. Sangat dalam. Sifatnya yang mudah panik menyebabkan ikan akan menabrak jaring dan cepat mati. Cara terbaik memanen agar tidak menimbulkan banyak kerugian adalah dengan menggiring ikan perlahan memakai jaring ke salah satu sisi kolam. Hal ini berpengaruh karena ikan akan tetap mendapatkan kesegaran air dan memudahkan proses pengangkatan. Ikannya udah pada dekat. Rasanya saya mau bergabung. Selain cara panen yang benar, pemeliharaan ikan yang tepat juga ikut menentukan tingkat keberhasilan budidaya ikan. Pemupukan kolam lumpur sebelum bibit dimasukkan, pemberian pakan dengan kandungan gizi sesuai, serta penanganan hama dan penyakit adalah 3 faktor penentu berhasil tidaknya ikan berkembang. Ikan yang tidak membutuhkan perairan mengalir untuk membesarkannya ini juga memiliki senjata untuk mempertahankan diri. Lepas. Oke. Ini mesti well handle nih. Ikan patin ini punya ruit yang lumayan kalau kena. Coba lihat. Ini salah satu ikan yang sangat populer di Palembang untuk dijadikan kuliner, berbagai jenis kuliner. Ini yang sekarang menggiatkan ekonomi masyarakat. Hanya dengan luas kolam 1.500-an bisa dipanen hampir 6 ton. Tapi memang kolamnya harus dalam, sekitar 4-5 meter. Ini contoh sesudah dipanen. Cukup besar. Karena tidak terbiasa menangani panen di tambak ikan, saya pun mendapatkan salam perkenalan dari penghuni di sini. Patil. Nih kebiasaan masyarakat di sini apabila kena patilnya patin katanya gini nih. Ini kain. Hah? Oh, agak panjang. Sudah. Nah, udah. Nyaman ya? Nyaman. Apa lagi? Namun karena berat ikan setelah panen bisa mencapai 6 ons per ekornya, maka hasil yang diperoleh cukup menjanjikan. Setiap kilogram ikan dihargai Rp13.000. Jika waktunya tiba, pembeli dari seluruh daerah akan datang untuk memanen ikan. Hasil tangkapannya didistribusikan ke seluruh provinsi, namun utamanya masuk ke pasar induk Jakabaring.
Selain nilai ekonomisnya yang tinggi, ikan yang masuk famili Pangasidae ini memiliki daging gurih dan mudah diolah menjadi kuliner nikmat. Salah satu masakan khas provinsi yang terkenal dengan jembatan Amperanya ini adalah pindang pegagan. Kuliner ini adalah jenis pindang yang berasal dari desa Pegagan. Letaknya berada di sebelah timur Palembang. Biasanya pindang ini disajikan menggunakan ikan gabus, namun sekarang saya meminta ibu-ibu untuk menggantinya dengan ikan patin tambak. Selain ikan target panen, ikut terjaring juga penghuni asli perairan tambak. Ikan-ikan ini boleh diambil oleh warga dengan cuma-cuma dan hasilnya cukup untuk lauk makan sekeluarga. Nah, hasil dari tambak patin tadi ini dapat ikan asli sini. Seperti ikan sepat ini. Ini sangat gurih nih kalau digoreng kering. Dan ada ikan belida. Ini ikan belida, ikan liar yang ada di tambak-tambak. Tapi setahu saya sih ini ikan belida ini kalau yang hidungnya pesek ini belida Jawa. Cuma Mbak ini nggak terima katanya. Orang Jawa juga ada yang mancung ya. Iya Mbak, ini belida Jawa karena dia pesek ya? Nggak terima katanya, orang Jawa juga ada yang mancung. Ikan dengan daging lembut ini memiliki kadar lemak tak jenuh tinggi yang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol dalam darah dan mencegah penyakit jantung. Kandungan omega 3-nya juga sangat bermanfaat bagi kecerdasan otak anak. Sedangkan DHA-nya berfungsi untuk menjaga perkembangan janin pada ibu hamil agar tetap normal. Luar biasa, menyegarkan banget. Apa rasanya ini bener-bener yang segar, ada asemnya, ada pedasnya, dan ada manisnya dari nanas. Ini kuliner yang sangat terkenal di Palembang, pindang pegagan. Sangat colorful, cantik buat dilihat, dan rasanya benar-benar menyegarkan. Ikan, walaupun nggak senang ikan sebenarnya. Selain dagingnya, ternyata dalam tulang ikan patin terdapat fosfor dan kalsium tinggi. Zat ini berfungsi sebagai penjaga dan penguat tulang dan gigi kita. Mirip-mirip, apa? Ya, patin ini memang teksturnya ini dagingnya itu lembut, enak banget, dan khusus di bawah bagian perutnya itu dia mengumpulkan lemak. Lemaknya luar biasa. Bercampur sama daging, ada lemaknya, memang luar biasa lah rasanya. Dan tulangnya nggak banyak, sehingga ikan ini memang layak difavoritkan masyarakat di Palembang. Merahnya nggak boleh. Lokasi saya berwild fishing kali ini sedikit berbeda dan unik. Sungai-sungai kecil dan parit buatan di dalam perkebunan kelapa sawit yang letaknya jauh dari pemukiman warga menjadi tujuan untuk mencari ikan predator. Untuk dapat sampai ke aliran sungai di dalam perkebunan, jalan yang saya tempuh tidaklah mudah. Apalagi sekarang sedang masuk musim penghujan. Jika sudah demikian, permukaan jalan yang tadinya keras dan dapat dilalui, kini berubah menjadi seperti kubangan licin dan sangat mudah tergelincir. Ini kita masih di lokasi, semalam itu hujan, jadi kita nggak sempat. Bahkan ini ke lokasi aja masih jauh. Terpaksa kita sekarang ke pater dan masih berusaha untuk ke lokasi. Mudah-mudahan aja ntar tembus. Ketika hari menjelang sore, petualangan saya harus terhenti oleh kondisi jalan yang terputus. Memang agak sedikit sulit untuk mencari spot di musim hujan seperti ini. Udah jalanannya susah banget. Dan inilah akhir dari perjalanan saya. Terputus. Tapi ya, airnya masih bagus. Tidak terlalu buta kena air hujan. Mudah-mudahan spot ini menjanjikan buat saya pancingi. Mari kita lihat.
Dengan kondisi air yang tidak terlalu keruh, akan memudahkan ikan untuk melihat umpan di permukaan air. Lure yang saya gunakan kali ini adalah jenis artifisial, berbentuk kodok-kodokan yang merupakan salah satu mangsa favorit predator penghuni perairan tawar. Biasanya ikan kecil, serangga, bahkan anak tikus tidak ketinggalan ikut disantapnya. Perluasan lahan perkebunan akhir-akhir ini memang menjadi sorotan pemerhati lingkungan. Sebab areal sawit di Indonesia saat ini mencapai lebih dari setengah total luas lahan sawit yang ada di dunia. Sebenarnya spot ini cukup bagus, airnya tidak terlalu butek dan jauh dari pemukiman. Cuma ini sepertinya baru dirapikan oleh alat berat ekskavator. Pesimis saya untuk mendapatkan ikan di areal sini. Mari kita cari spot lain. Dengan berpindahnya lokasi petualangan wild fishing, saya berharap ikan target dapat dinaikkan. Hari semakin sore, namun panas matahari sepertinya masih sangat menyengat. Jika suhu air naik, ikan cenderung bermain di tepian danau atau rawa. Sebab suhu air di tepian relatif lebih rendah karena panas terhalang pepohonan. Berbekal informasi itu, saya mencoba peruntungan di tepian danau. Benar saja, tanpa menunggu lama, umpan saya pun mendapat sambaran. Ini spesies dari snakehead, tapi dia mempunyai corak yang indah. Ini biasa disebut gabus kerandang. Dia memiliki 4 titik seperti pikok, burung merak. Ini kita lihat, ikannya sangat cantik. Satu kebahagiaan seorang pemancing apabila melepas buruannya secara hidup dan sehat kembali ke alamnya. Luar biasa. Wild fishing ini baru keren. Kita cari pasangannya. Karena terlalu bersemangat mendapatkan target buruan, keadaan di sekitar jadi luput dari perhatian. Alhasil, beberapa hewan penghisap darah penghuni danau mampir di kaki saya. Siapa bilang wild fishing itu gampang? Susah. Dan saya kena lintah ini. Resikonya padahal sudah pakai kaos kaki, celana panjang, tapi kebenaran saya terjerembab di kubangan dan sepertinya saya merasa ada gigitan lintah. Yang perlu diperhatikan jika sudah terlanjur terkena gigitan hewan yang mempunyai kelamin ganda ini adalah jangan sekali-kali dicabut paksa. Apabila hal itu dilakukan, gigi yang masuk ke kulit kita akan tertinggal. Sisa-sisa itulah yang menyebabkan infeksi dan pembengkakan. Saya berhasil pakai tembakau. Selama ini cuma dengar cerita orang, tapi sekarang saya sudah buktikan. Ini dia nih. Jangan disuruh jatuh. Target kita kali ini patin di PLTA dan spot ini cukup menjanjikan. Mari kita mancing. Keberadaan ikan-ikan freshwater ukuran besar di alam semakin sulit dijumpai. Itu sebabnya pemancing harus mengetahui karakter hewan air ini agar tingkat keberhasilan menaikannya lebih besar. Seperti target saya sekarang, ikan patin. Ikan ini sangat menyukai lokasi-lokasi terdalam dari suatu perairan. Di musim penghujan seperti sekarang, kemungkinan mendapatkan ikan sama besarnya baik siang atau malam hari. Lure atau umpan yang digunakan oleh warga lokal untuk mendapatkan ikan target adalah umpan alami, bukan artifisial. Ikan-ikan berkumis selalu mengandalkan penciumannya daripada penglihatannya. Jadi ini cukup mengundang indera penciumannya ikan patin.
beragam umpan yang digunakan oleh pemancing untuk memancing ikan patin. Kali ini kita menggunakan usus ayam. Bahkan saya pernah dengar masyarakat menggunakan sabun mandi, sabun batangan mandi dikasih dengan pelet ikan, diremas dan dibikin menjadi umpan yang cukup besar. Tapi mata kailnya banyak sampai 7 bahkan 9 mata kail. Setelah mengetahui sifat ikan, saya memutuskan teknik memancing dasaranlah yang paling efektif. Biasanya target ikan-ikan besar atau babon sering didapatkan dengan teknik memancing seperti ini. Dengan umpan dasaran, dengan kebiasaan makanan ikan yang berada di danau atau sungai. Seperti ini. Tapi sangat membosankan. Dari tadi saya diledek gitu sama patinnya, keluar-keluar ekor. Kita tidak bisa bikin apa-apa, hanya menunggu. Siapa tahu dia tertarik sama umpan kita. Ada 3 spot yang bisa dicoba jika ingin mencari ikan patin di danau atau waduk. Pertama adalah mancing dari pinggiran di sekitar keramba dan rumpon alami. Yang dimaksud dengan rumpon alami di sini adalah batang pohon yang tumbang dan menumpuk di sekitar danau, sehingga ikan dapat berlindung dan bersarang. Namun mancing dasaran tidak disarankan karena resiko tersangkut batang kayu sangat besar. Cuma memang di sini bahayanya banyak pohon-pohon bekas, pokok pohon yang ditenggelamkan. Jadi agak sedikit beresiko untuk mancing patin di sini. Nah, ini memang jenis patin yang disebarkan oleh penguasa kita dulu pada saat buat bendungan ini. Jenisnya ini adalah patin mekong. Memang ada 2 jenis di Sumatera ini. Satu yang jenis cengis. Cengis kan yang banyak berada di sungai-sungai besar. Nah, yang ada di danau PLTA ini yang jenis mekong. Semua ikan selalu suka berpura-pura apabila sudah ditangkap. Tapi apabila dirilis dengan cepat dia mau kabur. Sepertinya patinnya sudah sehat kembali. Yuk kita lepas saja. Biarin membesar. Coba lihat itu. Luar biasa. Banyak olahan kuliner yang bisa dibuat dengan bahan dasar ikan patin. Salah satunya adalah salai atau diasap. Di desa Pulau Gadang, Kabupaten Kampar, Riau ini, potensi ikan patinnya sangat berlimpah, sehingga pemanfaatan hasil tambak banyak dilakukan oleh warganya. Setelah dicuci bersih, isi perut dan insangnya dibuang. Belah badan ikan bagian bawah memanjang, tapi jangan sampai putus, sehingga bentuknya menjadi lebih pipih. Usai dibelah, bersihkan lagi pada bak penampungan air bercampur garam, agar sisa darah ikan benar-benar hilang dan memberikan cita rasa pada badan patin. Tahapan terakhir dari proses pengerjaan salai patin adalah pengasapan. Kayu yang dipakai adalah jenis kayu keras karena panas yang dihasilkan kuat dan asapnya sedikit. Usia ikan yang laku dijadikan salai adalah 4 bulan. Jika lebih besar, kurang diminati pasar. Sebab sebagian konsumen patin salai adalah rumah makan dan ukuran favoritnya adalah yang masuk piring saji. Permintaan terbesarnya datang dari kota Pekanbaru karena nantinya akan diekspor ke Singapura dan Malaysia.
Ikan ini diminati pasar lokal dan luar negeri karena bisa tahan lama tanpa menggunakan bahan pengawet dan penyedap rasa. Nah, ini yang sudah jadi ikan salai atau ikan yang diasapin. Ini untuk menjadi seperti ini, prosesnya membutuhkan 2 hari 2 malam. Di rolling dari bawah ke atas, kembali lagi ke bawah. Seperti ini jadinya. Ini cukup kuat untuk diantar ke pelosok-pelosok Sumatera tanpa bahan pengawet. Suplai ikan patin segar didapat dari kolam-kolam yang banyak tersebar di sekitar desa dan dibutuhkan ikan sekitar 900 kg dalam 1 kali pengerjaan. Memang ada aroma asapnya, tapi dari wangi ikan patinnya sendiri tuh mantap bener. Karena patin ini cenderung berlemak dan waktu diasapin lemaknya semua meluburi seluruh bagian tubuhnya. Luar biasa. Ini enaknya memang digulai dan pakai daun ubi. Luar biasa. Patin salai, ini baru keren.